Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, semuanya kita sudah hadir di tempat ini. Sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya dulu. Tadi pagi sudah mandi? Sudah. Sudah makan? Sudah. Tentu kalau kita sudah mandi, sudah makan, pasti rasa semangat kita semakin senang untuk pagi ini ya. Untuk menyatakannya, mari kita berikan tepuk semangat. Baik. Pagi ini kita sudah hadir dan untuk membuktikan kehadiran kita, Ibu mau mengabsen kita semua ya. Silakan didengarkan namanya masing-masing. David Berkajaya Harefa, Hadir, Bu. Desiska Nathaniel Harefa, Hadir, Bu. Dinda Elvici, Hadir, Bu. Enda Christian Harefa, Hadir, Bu. James Wilfrida Harefa, Hadir, Bu. Jessica Putri Sari Harefa, Hadir, Bu. Julfarman Harefa, Hadir, Bu. Leni Kandara, Hadir, Marlen Francisca Harefa, Bu. Neda Ardius Harefa, Yandri Warmi Harefa, Yemi Wina Harefa. Baik, semuanya hadir ya. Terima kasih. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita seperti biasa mengawali dengan doa. Silakan siapa petugas kita yang sudah kita atur sebelumnya atau kita berikan jadwal untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan maju ke depan. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi tangan di atas dengan kita. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, itu bukan semua karena kekuatan kami, melainkan belas kasih kepada kami. Ya Tuhan, tolonglah teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini dan juga guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Kita menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib nasional. Siapa yang menjadi dirjen kita pada hari ini? Oke, Ika, silakan maju Ika.
pembelajaran kita pada bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa IPA ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Siswa dapat membandingkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran dengan benar. Kedua, mari kita baca bersama. Siswa dapat memperhatikan persoalan tentang sifat-sifat bunyi merambat melalui udara dan mendapat dengan benar. Nah, itulah sifat-sifat, itulah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran IPA. Sekarang Ibu mau bertanya, apa itu gagasan pokok? Ada yang tahu? Oke, silakan. Depok. Ide pokok. Tepuk tangan untuk Putri. Ya. Termasuk itu semua adalah gagasan pokok. Nanti kita bahas ya setelah kita masuk ke materi. Sekarang, nah ini materi kita. Sebelumnya Ibu mau bagikan dulu materi. Baik, inilah materi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan pendukung setiap paragraf dalam bacaan memiliki gagasan pokok atau inti. Dalam suatu paragraf yang baik, hanya ada satu gagasan pokok saja. Gagasan pokok atau gagasan utama terdapat pada kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf atau di akhir dan awal paragraf. Gagasan pokok merupakan dasar dari sebuah paragraf yang dikembangkan dalam kalimat-kalimat pendukung. Nah, anak-anak kami, tadi sudah Ibu bertanya tentang apa itu gagasan pokok. Teman kalian tadi sudah sempat menjawab, gagasan pokok adalah ide pokok. Itu benar. Ya. Ibu sedikit menjelaskan apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok sama dengan ide pokok. Sama juga dikatakan dengan gagasan utama. Gagasan pokok itu yaitu inti atau isi dari sebuah bacaan. Ya. Gagasan pokok itu juga disebut topik dari sebuah paragraf. Dari kalimat dalam sebuah paragraf. Itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Ada beberapa ciri-ciri gagasan pokok. 1. Kalimat utama terfokus pada isi dari topik paragraf. Kedua, bersifat umum. 3. Terdapat pembahasan yang diulang-ulang terkait suatu hal. Itulah yang disebut gagasan pokok. Inilah yang termasuk ciri-ciri
gagasan pokok. Nah, apa itu gagasan pendukung? Nah, ini lagi yang disebut dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung atau menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat yang disebut kalimat pendukung. Kalimat pendukung bersifat khusus. Nah, anak-anak kami, apa itu yang dimaksud dengan kalimat pendukung? Kalimat pendukung yaitu uraian atau informasi tambahan untuk menjelaskan maksud dari gagasan pokok. Itulah yang dimaksud dengan gagasan pokok, yaitu sama seperti yang ada pada materi kita, yaitu gagasan pokok itu, pendukung itu adalah gagasan yang mendukung atau menjelaskan pada gagasan pokok. Nah, anak-anak kami, sekarang ibu mau tayangkan sebuah video untuk melengkapi materi kita pada hari ini. Yang memerlukan medium atau zat perantara dalam perambatannya. Medium yang diperlukan ini untuk merambat dapat berupa ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Yang pertama kita akan mempelajari tentang perambatan bunyi melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat seperti meja dan juga benang. Nah, di sini ada gambar seorang anak mengetuk meja dan temannya menempelkan telinga di atas meja. Saat meja diketuk dan posisi telinga menempel pada meja, bunyi dapat terdengar karena merambat melalui zat padat. Dalam hal ini adalah meja. Contoh berikutnya. Nah, ini ada 2 orang anak yang memainkan telepon kaleng. Saat temanmu berbicara di ujung telepon kaleng, kamu dapat mendengarnya melalui ujung kaleng yang kamu tempelkan di telingamu. Bunyi dapat terdengar karena merambat melalui zat padat. Dalam hal ini adalah benang. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kemudian yang akan kita pelajari berikutnya adalah perambatan bunyi melalui benda cair. Bunyi dapat merambat melalui benda cair, yaitu air. Nah, di sini ada contoh saat ember diketuk menggunakan batu dan salah satu telinga mendekat ke bagian atas corong, bunyi dapat terdengar karena merambat melalui benda cair. Contoh berikutnya. Nah, ini ada gambar anak berenang di kolam renang. Saat kamu menyelam di kolam renang, kamu masih dapat mendengar suara orang lain yang berada di sekitar kolam. Bunyi dapat terdengar karena merambat melalui benda cair. Sampai sini bisa dipahami? Nah, berikutnya perambatan bunyi melalui benda gas. Bunyi dapat merambat melalui benda gas, yaitu udara. Nah, sebagian besar bunyi yang kita dengar itu merambat melalui udara. Contohnya, di sini ada gambar 2 anak sedang bercakap-cakap. Nah, kita dapat mendengar seseorang berbicara kepada kita karena bunyi merambat melalui udara. Nah, contoh berikutnya, di sini ada gambar hujan petir. Pada waktu hujan, kita sering mendengar suara guntur ya. Nah, suara guntur itu dapat kita dengar karena merambat melalui udara. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada gambar burung berkicau. Nah, suara kicau burung ini dapat terdengar oleh kita karena merambat melalui udara. Nah, itu tadi ya contoh-contoh perambatan bunyi melalui benda gas, yaitu udara. Nah, sebagian besar bunyi yang kita dengar itu merambat melalui udara.
Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat perlambatan bunyi. Tetap semangat dalam belajar dan juga tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Nah, ini tadi yaitu tadi adalah video yang menunjukkan bagaimana yang namanya perlambatan bunyi melalui udara atau gas dan melalui benda padat. Pada pelajaran IPA ini kita dapat mempelajari yaitu sifat-sifat bunyi. Bunyi adalah suatu yang terdengar, didengar atau ditangkap oleh telinga yang merupakan salah satu jenis gelombang. Bunyi bisa merambat melalui 1. Gas atau udara, 2. Benda padat, 3. Benda cair. Pada pagi ini kita hanya dapat mempelajari 2 sifat-sifat bunyi saja, yaitu gas atau udara dan benda padat. Inilah sifat-sifat bunyi. Tadi di video anak-anak kami sudah mengenal dari mana saja asal bunyi. Tadi bisa diketuk melalui bunyi ketuk meja. Terdengar? Itu terdengar melalui udara. Ini adalah bunyi dari benda padat. Seperti yang kita lihat tadi di video. Ada burung sedang berkicau. Dia merambat melalui udara. Kita bisa mendengarkannya. Ya, kita bisa mendengarnya. Bunyi ada 2. Tentu anak-anak kami sudah bisa memahami ya. Yang namanya bunyi bisa terbagi 2. Ada benda buatan dan ada bunyi buatan dan bunyi alam. Kalau kita perhatikan tadi di video, ada yang melalui bunyi buatan dan ada bunyi alam. Di mana tadi bunyi hujan, kita bisa mendengarkan di saat hujan, kita mendengarkan suara hujan. Bisa kita dengarkan lewat masuk genteng, ting ting ting. Ada lagunya itu kan? Begini, ting ting ting, bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan nanti pohon di kebun basah semua. Itulah di saat hujan dan kita bisa mendengarkan suara hujan. Apalagi tadi suara burung. Itu termasuk suara atau bunyi alam. Nah, ada lagi tadi anak-anak yang sedang berbicara melalui selang. Itu adalah bunyi buatan. Ada nanti kita praktekkan bagaimana caranya belajar mendengarkan perlambatan bunyi melalui udara lewat selang dan melalui benda padat lewat kaleng. Sebelumnya kita lanjutkan, kita membentuk kelompok dulu untuk kita diskusikan apa saja tadi yang sudah kita lihat, kita pahami pada video dan pelajaran yang sudah kita jelaskan pada pagi ini. Silakan anak kami bentuk kelompok.
Tadi sudah dilihat kan di video? Oke, silakan coba. Percobaan ke-1. Terdengar? Oke, ulangi. Coba dulu. Percobaan ke-1. Terdengar? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Siapa keterwakilan dari kelompok 2? Ayo, kelompok 2. Percobaan ke-1. Terdengar? Oke. Percobaan ke-1. Terdengar? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Siapa keterwakilan dari kelompok 3? Oke. Percobaan ke-1. Terdengar? Oke, kamu juga yang coba. Percobaan ke-1. Terdengar? Oke, inilah perambatan bunyi melalui gas dan ada gas atau udara. Sekarang mari kita praktekkan bagaimana cara merambatnya bunyi melalui benda padat. Siapa keterwakilan setiap kelompok? Yang pertama kelompok 1. Ayo gantian. Nah, tadi yang 1 mempraktekkan pada benda. Percobaan kedua. Betul. Bagaimana terdengar? Terima kasih. Percobaan kedua. Bagaimana terdengar? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu kembali memanggil dari kelompok 2. Siapa yang bisa? Oke, gantian ya. Terdengar? Oke. Percobaan kedua. Terdengar? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya adalah kelompok 3. Ayo kelompok 3. Terdengar? Oke, terima kasih. Terdengar? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, inilah dia yang disebut perambatan bunyi. Ya. Ini gambarnya di atas ya. Nah, tadi Ibu sudah bagikan LKPD untuk anak-anak kami. Silakan diisi apa yang sudah dilihat, didengar untuk pelajaran pada pagi ini. Coba anak-anak kami mengerjakan di LKPD ya. Pertama dulu anak-anak kami menulis nama kelompoknya. Terus baru diisi. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan diisi ya. Anak-anak kami silakan isi. Jangan lupa tulis nama kelompokmu. Ya, kerjasama. Baca di materi apa itu pertanyaan di dalam LKPD. Silakan kerjasama ya, kerjasama. Dibaca materinya. Kerjasama. Beritahukan temanmu apa itu jawabannya. Kerjasama ya.
ada bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Apa itu? Kedua, media atau benda apa yang digunakan untuk merambat bunyi? Ketiga, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Berikan penjelasannya. Tadi kita sudah mempraktekkannya kan? Untuk kita bisa memahami apa itu perbedaannya. Ya. Ayo. Mana kerjasamanya? Mana Bu? Sudah dibaca? Sudah tahu? Sudah tahu ya? Kalau sudah tahu, sudah kita bisa menjawabnya? Baik. Saya percaya anak-anak saya ini bisa menjawab materi yang sudah dibuat. Ya, sebenarnya nanti kita maju ke depan setelah ini ya, mempresentasikannya apa hasil dari kelompok masing-masing. Jangan kalah saing dengan kelompok yang lain. Jangan kalah saing kita ya. Tadi kita sudah mendengarkan, tadi kita sudah melihat, dan apalagi kita langsung mempraktikkan, ya kan? Itu kita bisa menyatukannya dalam LKPD kita. Nah, so kita sering beritahukan teman, yang beritahu kepada teman apa itu tadi, apa yang sudah kamu lihat tadi, di percobaan keberapa tadi, apa namanya itu tadi, ya, pada percobaan keberapa apa, silakan berikan pendapatmu kepada temanmu. Nah, berikan pendapatmu kepada temanmu. Kayaknya sudah kaku. Mari kita beri dulu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Semangat lagi ya. Kalau sudah siap, kita bisa maju ke depan. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan apa hasil kegiatan pada masing-masing kelompok. Semua terima kasih anak-anak kami. Sekarang kita maju ke depan untuk mempresentasikan apa hasil dari kegiatan kelompok masing-masing. Silakan dari kelompok 1.
Satu, selang atau darah benar. Kalian berenang atau berpadat benar. Satu, melalui media apa saja meminta merawat dan sampai kepada kita. Melalui A, padat, cair, C, gas atau darah. Dua, media atau menahan pakaian digunakan untuk merawatkan bumi. A, padat, B, cair, C, gas atau darah. Tiga, apakah bumi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Tidak sama karena suara berbeda-beda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kembali di belakang dulu, Ibu mau bertanya atau Ibu beri kesempatan kepada kelompok lain. Apa ada tanggapan atau pertanyaan pada penjelasan atau jawaban yang dikerjakan kelompok kalian, teman kalian di kelompok 1 pada LKPD yang sudah mereka baca? Silakan ditanggapi, silakan ditanya. Ada? Iya. Tidak ada pertanyaan? Iya. Tidak ada tanggapan juga? Iya. Kalau memang tidak ada, kami kembali persilakan anak-anak kami di kelompok 1 untuk duduk di tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kita panggilkan kelompok 2 untuk memprestasikan hasil kegiatan mereka pada lembaran LKPD di depan ini. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nama anggota kelompok. 1. Jessica Putrisari Harefa. 2. Yatliwina Harefa. 3. Yatliwani Harefa. 3. David Berkajaya Harefa. Media atau perlambatan bunyi. 1. Selang atau udara benar. 2. Kaleng benang atau benda padat benar. 1. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. 1. Melalui A. Benda padat, B. Benda cair, C. Gas atau udara. 2. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? A. Benda padat, B. Benda cair, C. Gas atau udara. 3. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Tidak sama karena suara benda berbeda-beda. Oke, terima kasih. Sebelum kembali ke belakang, Ibu mau persilakan anak-anak kami dari kelompok 1 dan 3 jika ada pertanyaan atau tanggapan ya pada hasil kegiatan kelompok 2 yang telah dicantumkan di LKPD, silakan untuk bertanya. Tidak ada. Kelompok 1? Kelompok 3? Baik, kalau memang tidak ada, kami persilakan kembali duduk di tempat masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Ibu persilakan kelompok 3 untuk memprestasikan hasil kegiatan mereka pada lembaran
Saya beri kesempatan untuk kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Ada dari kelompok 1? Tidak. Dari kelompok 2? Tidak. Baik, jika tidak ada, maka kelompok 3 kami persilakan duduk kembali di tempat masing-masing. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak-anak kami. Baik, terima kasih. Ibu sangat senang pada pagi hari ini anak-anak kami benar-benar bisa memahami materi yang telah Ibu sajikan pada pagi hari ini, dan untuk kita lanjutkan untuk menguji bagaimana tadi itu secara kelompok ya. Sekarang Ibu bagikan kertas evaluasi untuk menguji bagaimana anak-anak kami ya, bagaimana anak-anak kami memahami yang sebenarnya pada pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan, ini jangan lupa tulis nama, terus kerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri ya. Jangan lupa tulis nama. Oke, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit.
Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan diserahkan diri. Sudah diserahkan semuanya? Oke. Berikan waktu untuk ibu selama 2 sampai 3 menit untuk memeriksa hasil kerja anak-anaknya.
Baik, terima kasih ya. Ibu sangat bangga kepada anak-anak kami, anak-anak saya pada hari ini, karena sudah bisa mengerjakan hasil evaluasi yang telah Ibu bagikan. Nah, yang saya lihat tadi di sini, anak-anak kami benar-benar serius mengerjakannya. Dan untuk itu, anak-anak kami tadi kita sudah mengerjakan menulis, membaca dari materi ataupun dari tujuan pembelajaran kita, maka untuk itu kita dapat menyimpulkan ya pembelajaran dari gagasan pokok dan bunyi. Siapa anak-anak kami yang bisa membacakan kesimpulan atau bisa menjelaskan kesimpulan dan tentang gagasan pokok dulu? Ada anak-anak kami yang bisa? Oke, silakan Putri. Gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan inti dari sebuah masalah. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Nah, tentunya ada juga kesimpulan kita pada bunyi. Siapa yang bisa? Oke, Hendra. Bunyi merambah sebagai sebuah gelombang. Oke, terima kasih untuk Hendra. Tepuk tangan untuk Hendra. Nah, kesimpulan. Inilah kesimpulannya. Mari kita baca bersama-sama. Gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan inti dari sebuah paragraf. Bunyi berangkat sebagai sebuah gelombang. Nah, inilah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu anak-anak kami, tentu selama Ibu belajar mengajar pada pagi ini, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Ada senang, ada sedih, atau ada yang merasa terganggu, tidak suka? Bagaimana anak-anak kami, senang tidak? Senang. Tidak ada yang bosan? Tidak. Atau kita ulangi lagi belajar? Tidak. Tidak juga ya? Berarti katanya tadi tidak bosan, tapi kalau diulangi tidak mau. Kenapa? Buru-buru mau pulang. Iya. Iya. Tidak juga. Atau kita ulangi videonya? Bagaimana? Hah? Baik. Kalau memang kalian senang belajar dengan Ibu pada pagi hari ini, Senang. Ibu mau bagikan instrumen survei untuk anak-anak kami. Buktikanlah di sini apa yang kamu rasakan. Ada sedih, Anda bisa
bagikan ya. Silakan dicantumkan di kertas ini apa yang ada di dalam pikiran anak-anak kami selama belajar bersama ibu. Jangan lupa tulis namanya. Oke, isi ya. Yang benar-benar ya. Kalau ada yang bosan, ada yang tidak senang, ada yang biasa saja, buktikan saja di lembaran yang sudah ibu bagikan. Jangan lupa tulis tanggalnya ya. Kalau ada yang ingat tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? Tanggal hari Sabtu depan yang akan membaca rapor. Berarti tanggal membaca rapor itu tanggal berapa ya? Mundur. Berarti tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 pasti diingat itu karena hari Jumatnya kita mau bagi rapor. Jangan lupa tulis tanggalnya ya, biar ibu bisa ingat-ingat. Oh, saat ibu mengajar tanggal ini, anak-anak saya begitu senang sekali. Baik, anak-anak kami, tidak ada yang sedih ya, dan selama belajar dengan ibu, semuanya senang ya, yang ibu kita di situ, semuanya kita senang ya. Baik, karena kita mau mengakhiri pelajaran kita, ibu sampaikan dulu bahwa besok kita belajar seperti biasa. Tapi ingat, besok kita belajar melalui materi kita tadi yang satu yang belum kita selesaikan, yaitu pada bedah cair. Ya, besok kita lanjutkannya. Iya. Anak-anak kami silakan banyak belajar di rumah ya. Supaya besok kita bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan atau
sudah selesai, maka kita